Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Saudara, Yeremia 17 ayat 7 firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, karena orang yang mengandalkan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Amin. Taruhlah harapan kita kepada Tuhan. Nah, jika kita memperhatikan keadaan dunia saat ini, pertanyaannya, semakin baikkah? Atau sebaliknya bukan? Semakin hari semakin banyak goncangan terjadi. Semakin krisis kata orang. Nah, secara naluriah, goncangan-goncangan yang ada, tekanan-tekanan yang begitu kuat, membuat saudara dan saya semakin was-was, semakin gelisah, dan ada punya rasa takut bagaimana menghadapi dunia ke depan. Kemudian karena terpengaruh oleh keadaan atau situasi yang ada, lalu tidak sedikit orang percaya yang awalnya memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan atau mengerjakan perkara-perkara rohani. Nah, pada akhirnya menjadi suam-suam kuku. Mereka mulai kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan, dan klimaksnya mereka mengakhirinya dengan hidup di dalam daging. Nah, saudara, hal ini tentu tidak baik. Hal ini tidak akan terjadi apabila kita hidup mengandalkan Tuhan. Nah, banyak orang yang tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendak pribadi. Seharusnya kita bangkit dan mengutamakan, memprioritaskan kehendak Tuhan di atas segalanya. Kalau memang itu sebuah perintah Allah yang harus kita kerjakan, maka kita kerjakan. Saya percaya dan saya terlalu yakin Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus pasti menyertai setiap kita yang mengandalkannya dan yang bersandar kepadanya. Amin. Keadaan orang yang hidup mengandalkan Tuhan, ya pasti berbedalah dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Karena Alkitab sudah menjelaskan bahwa orang yang hidup mengandalkan Tuhan, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya, kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan, hidup dalam Tuhan, maka kita akan mengalami ini semua. Intinya, hidup kita tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Nah, orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan juga tidak akan terpengaruh oleh situasi atau keadaan. Tidak perlu takut pada musim-musim kering. Tidak perlu takut menghadapi goncangan. Seperti pohonnya, akar-akarnya merambat ke tepi batang air, maka daunnya tidak akan pernah layu. Selalu hijau, dan yang senantiasa menghasilkan buah pada musimnya. Berbuahnya pun tidak sekedar berbuah, tetapi lebat dan manis rasanya. Katakan amin. Sesungguhnya goncangan sudah terjadi sejak zaman dahulu. Ketika Tuhan Yesus dilahirkan pun goncangan dan aniaya hebat juga terjadi. Sampai-sampai ia harus dibawa mengungsi ke Mesir pada waktu itu. Meski demikian, terang yang dibawa Kristus tidak pernah redup. Bahkan terangnya mampu mengalahkan kegelapan dunia. Sebagaimana tujuan Kristus datang ke bumi adalah untuk menyatakan keberadaan dan kebenaran Bapa. Katakan amin. Bapak Ibu semua, tema khotbah hari ini adalah jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Tema ini mengangkat perbedaan besar antara orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan Tuhan. Dalam dunia yang makin tidak pasti ini, kita seringkali tergoda untuk menggantungkan hidup kita pada orang lain. Baik itu pada pemimpin, pasangan, orang tua, atau bahkan kekuatan kita sendiri. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa mengandalkan manusia membawa kutuk, sedangkan mengandalkan Tuhan membawa berkat. Amin. Nah, berikut kita akan bahas 3 alasan mengapa kita tidak boleh mengandalkan manusia, tapi harus andalkan Tuhan. Yang pertama, mengandalkan manusia membuat kita jauh dari Tuhan. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, orang yang mengandalkan manusia adalah orang yang hidupnya jauh, hatinya jauh daripada Tuhan. Makanya dia mengandalkan manusia. Kalau dia hidup dekat dengan Tuhan, pasti mengandalkan Tuhan. Amin. Makanya Alkitab menuliskan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bayangkan, yang mengandalkan kekuatan sendiri, Tuhan tidak senang. Yeremia 17 ayat 5 jelas mengatakan bahwa yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Makanya dikatakan mengandalkan manusia sama dengan menggeser posisi Tuhan. Yang tadinya Tuhan dekat jadi jauh. Banyak orang lebih percaya pada relasi, koneksi, kekayaan, atau kekuasaan. Ini adalah bentuk kebergantungan yang tidak sehat secara rohani. Dan ketika kita mengandalkan manusia, catat baik-baik, kita sedang menempatkan orang sebagai penyelamat, bukan Tuhan. Padahal penyelamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jelas Tuhan dan Juru Selamat kita. Justru kita harus mengandalkan Tuhan. Amin.
Nah, contoh dalam Alkitab salah satunya adalah Saul dan Samuel. Tertulis di 1 Samuel 13 ayat 8-14. Saul tidak sabar menantikan Samuel dan mempersembahkan korban sendiri. Yang mengandalkan dirinya sendiri dan bukan Tuhan. Akibatnya kerajaannya tidak bertahan. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan mengapa kita harus mengandalkan Tuhan. Karena mengandalkan manusia menghasilkan kekecewaan. Mazmur 118 ayat 8 dan 9 dikatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Manusia bisa berubah dan Tuhan tidak pernah bisa berubah. Manusia bisa lemah, lupa, gagal, sedangkan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan setia, konsisten, dan berkuasa. Katakan amin. Seorang sahabat saja bisa berkhianat. Seorang pemimpin bisa jatuh. Seorang pasangan hidup pun bisa mengecewakan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan atau mengkhianati kita. Di Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Tangkap baik-baik, katakan amin. Dan yang ketiga, mengapa harus mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan membawa ketenangan dan buah roh. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 memberikan sebuah gambaran yang begitu luar biasa. Di ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Bayangkan, dampak sumber kehidupan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi tidak takut kena sinar matahari ya, tidak takut kering. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir. Lalu tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, boleh sama-sama katakan amin. Nah, kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan itu stabil. Tidak tergoncang oleh musim kering ataupun badai hidup. Mereka tetap berbuah. Dalam kesulitan sekalipun mereka tetap bisa bersaksi, tetap mengasihi, tetap memberi. Amin. Kita lihat contoh dalam Alkitab ada Daud dan Goliat. Tertulis di 1 Samuel 17 ya. Daud tidak mengandalkan kekuatan manusia, baju zirah atau pasukan. Tapi ia mengandalkan Tuhan. Hasilnya Goliat dikalahkan dan kemenangan besar terjadi. Dan yang terakhir adalah tentang tanda-tanda orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu semua, tanda yang pertama adalah orang yang mengandalkan Tuhan itu berdoa sebelum bertindak. Ketika kita berdoa, itu artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita. Bukan hanya masalah, tapi kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita bertindak. Lalu yang kedua, bergantung pada firman, bukan perasaan. Saudara hati-hati. Orang yang bergerak dalam Tuhan, bukan bergerak dalam jiwa, tapi harus bergerak dalam roh. Jiwa ini kan perasaan. Kadang-kadang kita bisa katakan, wah ini nggak cocok, itu cocok. Nah itu jiwa. Perasaan kita bermain. Hati-hati, karena perasaan kita bisa salah. Tapi kalau dalam roh, kita izinkan Roh Kudus menuntun saudara, menuntun saya, Roh Kudus yang menuntun setiap kita, maka kita berjalan dalam dimensi roh. Apa bedanya? Bedanya adalah kita menyerahkan sepenuhnya kepada Roh Kristus atau Roh Tuhan, bukan perasaan. Katakan amin. Dan yang ketiga adalah mengakui Tuhan. Nah, saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, salah satu tandanya adalah dia akan mengakui apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya hari-hari. Tanda dia mengandalkan Tuhan adalah dia selalu bersaksi bahwa Tuhan menyertai, Tuhan bekerja, Tuhan buktikan bahwa dia Allah yang hidup. Nah, saat kita menghadapi berbagai masalah apapun, nah yang terakhir ini adalah kita harus terus datang mencari Tuhan. Jika saudara menghadapi masalah keuangan, tetap cari Tuhan. Jangan pinjam sana, pinjam sini. Saat butuh keputusan besar, bertanyalah dalam doa, bukan hanya survei pendapat orang. Jangan tanya sana, tanya sini. Dalam pelayanan, mengandalkan urapan Tuhan. Jangan andalkan kepandaian dan kekuatan manusiawi kita. Amin. Nah, pertanyaannya, kita pilih berkat atau kutuk? Dari Yeremia 17 ayat 5-8 yang sudah kita baca, kita tahu bahwa ada dua pilihan. Kutuk bagi yang mengandalkan manusia, tapi berkat bagi yang mengandalkan Tuhan. So, setiap hari kita dihadapkan pada dua pilihan ini. Pertanyaannya, kepada siapa hatimu bersandar? Kalau kepada Tuhan, maka saudara pasti memilih berkat. Amin. Pasti mengandalkan Tuhan. Tapi kalau saudara mengandalkan manusia, siap-siap menghadapi kutuk. Nah, saudara, jika hidup kita tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, maka kita sedang menunjukkan kualitas yang berbeda di tengah goncangan ini. Kita akan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat waktu yang baik, di mana hari ini kami belajar firman Tuhan tentang tidak boleh mengandalkan manusia, tapi kami harus mengandalkan Tuhan. Bapa, kami berdoa, ampuni kami kalau selama ini kami sempat mengalami hal-hal yang tidak baik.
Karena kami mengandalkan manusia. Padahal ketika kami mengandalkan manusia, Alkitab menuliskan kami harus siap-siap menerima kutuk. Tapi kalau kami mengandalkan Tuhan, kami menerima berkat. Oleh sebab itu hati kami terpaut dengan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan buat setiap umat Tuhan yang mengikuti khotbah minggu ini. Dan kami bertekad untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan, Roh Tuhan, Roh Kudus selalu menyertai kami, memberi kemenangan kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberi penghiburan dan terus menyertai kami untuk menjadi umat-umat pemenang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.